فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Au yatakalamun, atau mereka berbicara bima yaronahu, dengan perkara yang mereka pandang layakon pantas bihal sa'il, dengan keadaan orang yang bertanya, iktisharan, karena meringkas ala dzikril qadar alladhi yuhtaju ilaihi, untuk menceritakan ukuran yang diperlukan kepadanya, wa yaradana ma la yuhtaju ilaihi, dan berpaling dari perkara yang tidak diperlukan. Fala yambi antaduna, maka tidak pantas engkau menyangka anam ada, karena bahwasanya aku yang apa perkara yang telah aku sebutkan ta'nun adalah mencacat alaihim atas para ulama itu. Dan jangan pula engkau kira anahu bahwasanya lau itu seumpama ditampakkan alaihim atas mereka jamu ma'ani alati syarona, semua makna yang kami telah menjelaskannya, kanu yang kuruna adalah mereka mengingkarinya. Bala yadhunnu dzalik la yudhunnu dzalika bi'aqli asal, bahkan tidak disangka yang demikian itu orang yang berakal sama sekali. Jadi saya menceritakan bahwa takrifnya para ulama itu tidak komplit, bukan berarti mencacat mereka, bukan, karena mereka itu memang tidak ingin itu, mereka tidak ingin bikin takrif-takrif yang jami' manek sebagaimana orang-orang ahli ilmu, bukan, mereka itu ahli hati ya, yang penting menceritakan keadaan hati sudah. Dan jangan pula kamu berpikiran bahwa kalau yang saya jelaskan ini disampaikan kepada mereka, mereka akan mengingkari. Jangan, tidak, mereka tidak akan mengingkari, karena ini sudah jelas, sudah pasti, dalilnya sudah jelas. Cuman memang mereka tidak menyempatkan diri untuk membicarakan itu. Mereka itu ingin islah diri saja. Ila anturodo munazatun min haitsu lafzi fi al-anas masyukri, kecuali bila ditampakkan pertentangan dari segi lafaz, bahwasanya nama syukur itu fi wadni lisan, di dalam susunan bahasa, hal yasmalu jamal ma'ani, apakah mengumumi semua makna-makna yang telah saya sebutkan, am yatanawlu ba'dha, atau hanya mengenai sebagian makna itu, maksudan secara dimaksud, wa baqiyatul ma'ani, dan mengenai mana-mana lain, wa baqiyatul ma'ani, dan mana-mana yang lain, takunu min tabi walawizmi, adalah termasuk tawabi'nya dan lawazimnya. Jadi seumpama ada pertentangan antara para ulama itu bukan dari segi makna tapi dari segi lafaz dalam masalah ini loh ya. Jadi lafaz syukur itu apa mencakup mana-mana yang diceritakan Imam Ghazali tadi atau tidak. Lah ini masalah lafaz, ini bukan masalah makna. Lafaz syukur itu mencakup itu semua atau tidak, atau mencakup sebagian saja, sedangkan yang lain-lain itu sebagai tawabi'nya syukur, bisa juga begitu. Maksudnya Ghazali sudah jaga-jaga ini, seumpama syukur itu tidak mencakup semua makna yang saya sebutkan, tapi semua makna yang saya sebutkan itu adalah tawabi'nya syukur, harus ada di dalam syukur dan lawazimnya. Adapun itu tercakup dalam kata-kata syukur atau tidak itu nggak penting, yang jelas harus ada, gitu aja. Wala sananak sidu fi kitab syarh mawdu'atil lughat, dan tidaklah kami bermaksud dalam kitab ini untuk menjelaskan susunan-susunan bahasa, walaysa dzalika min thariqil akhirah, masalah menjelaskan susunan bahasa bukan termasuk ilmu jalan akhirat fi syai'in, dalam apapun. wallahu muwaffiq li rahmatihi. Saya tidak ingin berdilai-dilai dalam pembahasan lafaz ini, bukan bekal kuburan pembahasan lafaz itu. Yang penting maksudnya itu apa, gitu aja sudah. Pokoknya kita syukur dengan lisan itu juga harus, syukur dengan hati ya harus, syukur dengan perbuatan ya harus. Dalilnya sudah ada semua, disebutkan dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Sudah itu yang jelas itu.
Adapun syukur itu hanya dengan lisan saja atau syukur itu harus dengan hati saja cukup, itu sekedar pembahasan lafadz namanya, bukan pembahasan makna. Kalau maknanya semua itu sudah jelas dan ada dalilnya semua, tidak bisa diingkari oleh orang yang berakal. Bayanu tariqas fil ghidani syukri fi haqqillah ta'ala. Ini adalah menjelaskan jalannya membuka tutup mengenai syukur di dalam hak Allah Ta'ala. La'alaka yakhturu bi balika, mungkin terlintas dalam hati kamu, anna syukra innama yuqalu fi haqqi mun'imin huwa sahibu hadin fi syukri, bahwasanya syukur itu hanyalah bisa dipahami ya yuqalu di dalam haknya mun'im, yang dia itu punya bagian di dalam syukur. Fa inna nasrul muluk imma bithanat yazida mahalum fil qulub, karena kami itu mensyukuri raja-raja, ada kalanya dengan memanjung raja-raja itu supaya bertambahlah kedudukan mereka dalam hati. Wa yadharu karamu indan nas, dan tampak kemuliaan mereka di depan manusia. Fa yazidu bi situ, maka bertambah dengan itu kemasyhuran mereka, wajahum dan wibawa mereka. Bila khidmati, atau dengan khidmat artinya ianatun lahum, yang khidmatnya adalah merupakan nolong untuk mereka, ala ba'dhi aghradim, atas sebagian maksud-maksud mereka. Bil mutul bani yadihim, atau dengan suan di depan raja-raja, fi suratul khuddam, dalam bentuk pelayan-pelayan raja. Wa dzalika, yang demikian takthirun lisadim, adalah memperbanyak golongan raja, wa sabun lijatijahim, dan sebab untuk tambahnya wibawanya sang raja. Fala yakununa syakirin lahum illa bi syai'in min dzalika, maka orang itu tidaklah bersyukur kepada raja kecuali dengan sesuatu dari yang tersebut. Wa ada muhalun fikir ta'ala, ini adalah muhal dalam hak Allah Ta'ala. Jadi mungkin terlintas dalam hati itu syukur kepada manusia, itu mungkin, karena manusia yang disyukuri itu perlu dengan syukur itu, dia mendapatkan manfaat dengan syukur itu. Sebagaimana orang bersyukur kepada seorang raja yang telah memberikan macam-macam anugerah kepada kamu, maka kamu bersyukur dan dia kepada dia dengan cara bagaimana? Berkhidmat kepada raja itu, kan raja dapat manfaat juga. Atau dengan menceritakan kebaikan raja-raja itu sehingga raja itu tambah wibawanya, ya enggak? Jadi bersyukur itu hanya bisa dipahami kepada mun'im yang dapat manfaat dengan syukur itu. Nah, sedangkan Allah itu tidak dapat manfaat sedikit pun dari makhluknya, makhluknya yang dapat manfaat. Maka syukur kepada Allah itu gimana bisa dipahami? Allah itu tidak perlu dengan makhluknya. Kalau syukur kepada raja, syukur kepada orang tua bisa dipahami. Kamu dikasih bekal sama orang tua, kamu syukur orang tua, ngaji yang beneran, karena kamu tahu bahwa kalau ngaji beneran, kamu jadi orang alim, jadi orang baik, orang tua kamu kan senang dapat manfaat. Oh, anaknya hafid Quran sekarang, baik di dunia pun di akhirat. Oh, nanti saya akan dapat syafaat anak saya. Jadi kalau syukur pada Tuhan itu gimana? Tuhan itu nggak perlu dengan manusia. Bagaimana caranya itu? Nggak masuk akal syukur pada Tuhan itu sebetulnya. Maka ini mau dijelaskan mau Ghazali ini. Bapak dalika ada muhal, syukur dengan makna memberi manfaat kepada mun'im itu adalah muhal. Di dalam hak Allah Ta'ala memiliki dua arah. Ahaduma an-nata munazzuna al-hudud al-aghrad. Allah itu maha suci dari bagian-bagian dari makhluknya. Al-hudud itu kemanfaatan dari makhluknya, wal aghrad, dan dari maksud-maksud. Ya, aghrad itu maksudnya Allah itu maha suci dari aghrad. Aghrad itu maksudnya dari mengambil manfaat dari sesuatu. Aghrad, maunya saya itu gali sumur. Gharadnya apa? Gharadnya supaya dapat air. Maka saya gali sumur itu maksudnya supaya dapat air. Maka saya gali sumur itu dapat ada gharad. Tapi Allah SWT itu munazzahul aghrad.
Kalau Allah menghancurkan seluruh makhluknya, itu tetap Allah tetap maha agung saja. Dan Allah itu tidak perlu sesuatu karena sesuatu. Kalau kamu kan karena perlu air terus gali tanah untuk dapat air. Nah kalau Allah SWT tidak perlu itu. Kalau Allah menghendaki wujudnya air, tidak usah gali-gali. Kalau misalkan air, kun fayakun jadi air, keluar air. Allah keluarkan air dari tanah ya bisa, dari atas ya bisa, samping kanan kiri, dari mana, dari ghaib, Allah berkuasa. Maka Allah tidak berbuat sesuatu karena berhajat kepada sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Ini mustahil bagi Allah. Muqaddasul hajat ilal khidmah wal i'ana, maha suci daripada hajat kepada perkhidmatan dan pertolongan, wa anasyril jawal hashmah bi thana wal itra, dan maha suci dari menyebarkan kewibawaan, kemuliaan dengan sanjungan dan yakni pujian. Itra itu ya sanjungan yang panjang-panjang, yang tinggi-tinggi. Wa antak takti sahabatul khuddam, dan maha suci dari perhajat kedua memperbanyak golongannya pelayan-pelayannya bil musuli dengan sowan bane di depan Allah, rukaan sujada dalam keadaan rukuk dan sujud. Fasyukrana iya bima la hadza fi yudhi, maka syukur kita kepada Allah bima la hadza fi, dengan perkara yang tidak ada manfaat bagi Allah di dalamnya. Yudhi syukran lil malik al munai alaina, adalah menyerupai syukur kita kepada sang raja yang memberikan nikmat kepada kita. Bi anna nama fi buyutina aw narsuza aw raka'a, dengan kita tidur di rumah kita atau kita sujud dan rukuk. Maka syukur kepada Allah itu mustahil kayak kita ini syukur kepada raja manusia ini dengan cara saya akan syukuri itu Pak SBY dengan cara saya tidur di rumah. Nah, kamu tidak tidur sama sekali, dia tidak dapat manfaat apa-apa, ya. Ya syukur kepada Allah itu seperti itu, mustahil. Allah tidak berhajat ke apa-apa. Kamu nggak ada pun juga Allah nggak apa-apa. Terus gimana caranya syukur kepada Allah itu? Coba kamu renungi. Wong kamu itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagi Allah itu, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Malah Allah yang berikan manfaat pada kamu setiap waktu, setiap saat. Idlahatul malik fi, karena tidak ada manfaat bagi seorang raja di dalam kamu tidur, kamu rukuk sujud di rumah. Wa ghaibun la ilma lahu, sedangkan raja itu tidak hadir, tidak ada pengetahuan baginya. Wala hadza ta'ala fi af'al kulliya, dan tidak ada manfaat bagi Allah di dalam seluruh perbuatan kita. Dan ini sudah mulai kepada bab ahadiyatul af'al, ya. Jadi kalau sudah kita lihat dari segi ahadiyatul af'al itu memang ya sebagaimana yang saya ceritakan itu, bukan ke orang itu bersyukur, tapi orang itu dijalankan oleh Allah untuk syukur. Jadi makhluk itu memang nggak ada kalau sudah dalam pandangan ahadiyatul af'al itu, makhluk itu tidak ada. Dia itu diprogram oleh Allah untuk syukur. Bukan dia memuji Allah, kamu itu diprogram untuk memuji. Jadi sebetulnya Allah itu memuji zatnya sendiri. Allah itu memuji zatnya sendiri, kamu diprogram untuk itu. Jadi pujian makhluk itu ya dari Allah kembali kepada Allah. Ya kan? Jadi pujian makhluk kepada Allah itu seperti itu loh. Seperti saya bikin mobil bagus, saya puji sendiri, oh bagus ini. Tapi sebetulnya saya itu apa muji mobil misalnya, muji buatan saya sendiri itu tadi, ya. Maka ada makhluk digerakkan oleh Allah untuk memuji, ya.
Setelah dia memuji, dia bergerak memuji, dipuji oleh Allah, kana abdan syakura. Ada hamba yang digerakkan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, kemudian dipuji oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebetulnya Allah itu memuji dirinya sendiri sebetulnya. Nunggain-gainnya dewe lah. Cuman kamu tuh beruntung karena diprogram oleh Allah untuk memuji Allah, akhirnya kamu dipuji oleh Allah. Itu kalau kita memandang pada ahadiyatul af'al. Maka Nabi di dalam doanya itu ngajari kita hadiah ini. Allahumma inni a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Jadi Nabi itu memandang semua afal itu afalnya Allah. Maka beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan ampunan Engkau dari murka Engkau. Dengan ampunan Engkau dari azab Engkau. A'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Kemudian naik lagi, wa na'udzubika min biridhaka min sakhatik. Ini sifat. Yang tadi afal ini sifat. Kita berlindung dengan ridho Allah dari murka Allah. Terus naik lagi zat ini, wa na'udzubika minka. Na'udzubika minka. Aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Iya, dengan Engkau dari Engkau. La uhsi sana'an alaik. Aku tidak mampu untuk memuji Engkau. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Dan yang memuji dia Engkau sendiri, kepada dirimu sendiri. Saya ini sudah nggak ikut apa-apa, cuman diikutkan saja. Iki wong ini sekolah hadiah afal lagi nikmat kan iki. Ini mungkin jenenge ra mboten nglakoni syariat gak iso. Wong ini sekolah hadiatul afal, mandang kabeh sangka Allah, eling terus karo Allah, dia mesti ibadah terus, gak iso maksiat. Jadi aja kowe ndek pikirane wong wis rumoso kabeh sangka Allah mung terus sampe naik dhewe. Gak sampe naik dhewe. Wong ini wis yakin kabeh saka Allah, karo Allah dibimbing terus ngibadah terus. Nglakoni sing disenengi Allah terus. Karena iki wong-wong dicintai Allah wong kaya ngene iki. Ora mungkin arek sak penake dhewe, gak mungkin. Wong sak penake dhewe iki wong sing lali karo Allah. Nek wong sing eling karo Allah mesti dikei hidayah. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Hatinya tenang karena zikir pada Allah. Hatinya tenang karena zikir pada Allah itu gimana? Karena dia sudah memandang semua dari Allah, maka dia diam. Dia tenang. Wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ini kalau tidak orang tauhidnya belum sampai ahadiyatul af'al, ahadiyatus sifat, enggak bisa. Mesti bingung ya. Aku tak monco Allah ben selesai utangku Allah. Loh. Kuwi kung ahadiyatul ahmal, kuwi si anu kuwi. Tawajumu ning makhluk. Nek ahadiyatul aftanan tenang. Allah wis tenang kabeh sing Allah, utang gak utang wis Allah wis gitu. Ya nek ngono kuwi selesai kabeh masalah. Ngilmu tua nggih, ngilmu tua. Mana ada soal? Mana ada soal? Kabeh saka Allah Faiz, gak usah nyalahne wong. Ya. Kabeh saka Gusti Allah. Nek ustadmu kereng, wi pancen gerane Gusti Allah kang ngerengi kowe. Alhamdulillah. Dilawan Gusti Allah sing nglakoni. Ngerakhlakmu apik. Nek ora engko protes terus kowe.
bapakmu protes, ibumu protes, semua protes kabeh. Nek wis ahad itu rahmal meneng. Lah nek itu mboten sak dakwah nek ada apa? Ya dakwah. Lah nyapa? Lah sing kon Gusti Allah. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري